Listener, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto dalam konferensi pers virtual mengenai evaluasi PPKM Senin kemarin mengingatkan kepada masyarakat bahwa saat ini masih pandemi COVID-19. Bahkan kini beberapa negara mengalami peningkatan kasus COVID-19 yang cukup tinggi. Erlangga mengatakan sejumlah negara yang mengalami kenaikan kasus COVID-19 cukup tinggi diantaranya Amerika Serikat yang mencapai 100 ribu lebih kasus, India 18 ribuan, sedangkan yang terdekat dengan Indonesia ada Australia, Singapura, dan negara Eropa lainnya yaitu Prancis dan Jerman. Listener, saya akan membahas hal ini dengan Bang Nuim Hayat langsung dari Melbourne, Australia melalui sambungan telepon. Kita sapa Bang Nuim di Melbourne. Assalamualaikum Bang Nuim. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini matahari terang benderang, tapi suhu masih sekitar 10 derajat. Masih 10 derajat Bang Nuim, artinya masih di musim dingin gitu Bang Nuim ya? Pakai selimut di dalam rumah pakai selimut. Bang Nuim, apa rasanya sebetulnya ketika musim dingin ini sedang berlangsung, kemudian pandemi juga makin tinggi, termasuk di Australia, apa yang terjadi di sana Bang Nuim? Dan bagaimana seperti kondisinya saat ini di sana? Masalahnya, Nurdian, ini bukan sesuatu yang dapat dengan mudah bisa diselesaikan. Karena di musim dingin seperti ini, biasanya sebelum ada COVID-19, itu setiap musim dingin atau menjelang musim dingin, itu rakyat Australia dianjurkan supaya divaksinasi anti-influenza. Tapi tentunya banyak yang anti-vaksinasi, banyak sekali. Sampai sekarang itu, dan di Indonesia juga demikian, di banyak negara anti-vaksinasi. Nah, masalahnya di Australia ini, kalau tidak vaksinasi seperti sekarang ini, bisa terjadi bersamaan flu dengan COVID, sehingga kadang-kadang orang menyangka saya hanya flu, padahal dia COVID, karena dia tidak divaksinasi. Alhamdulillah saya sendiri vaksinasi, malahan vaksinasi keempat hari Senin minggu lalu. Itu yang keempat mendapatkan Moderna, dan makan waktu tidak sampai 6-7 menit barangkali selesai divaksinasi, tidak bayar dan lain sebagainya. Masalahnya sekarang ini pemerintah berusaha untuk membujuk. Karena dengan barangkali mewajibkan mereka supaya divaksinasi, itu banyak yang menentang, terjadi unjuk rasa, terjadi anarkisme. Jadi pemerintah mengatakan, oke, hari ini diumumkan bahwa sekolah-sekolah di negara bagian Victoria, di tempat saya tinggal, sekarang mewajibkan apa boleh buat, anak-anak di atas umur 8 tahun di dalam kelas harus memakai masker. Karena pakai masker ini merupakan cara yang termudah, cara yang paling mudah dan murah untuk mencegah terjadinya penularan. Tapi masih tetap saja banyak yang tentunya tidak mau pakai masker. Kalau saya keluar sekarang ini dari rumah, masih banyak saya lihat orang yang gentayangan tanpa pakai masker. Padahal apa yang terjadi? Seluruhnya di Australia ini sudah lebih dari 8,8 juta orang yang terkena virus. Yang sembuh dari jumlah itu hampir 8,5 juta. Yang meninggal di atas kira-kira 10 ribu yang sudah meninggal. Dan sekarang ini kambuh kembali. Tiap hari laporan itu sekian ribu di negara bagian ini, sekian ribu yang terkena. Tapi orang seakan-akan sudah terbiasa. Karena apa? Sudah begitu berulang kali terjadi sehingga orang merasa ya udahlah, ini akan terus-terusan begini, jadi apapun yang kita lakukan, kita tetap akan kena. Kita lihat di Singapura, ini negara yang dikatakan paling disiplin dan lain sebagainya. Baru kita baca bahwa 3 orang kemarin atau kemarin dahulu tewas meninggal lagi di Singapura. Dan sekarang Singapura juga mengatakan, walaupun misalnya minggu lalu, kalau tidak salah saya hari Rabu minggu lalu itu, lebih 16.000 orang dari jumlah penduduk yang hanya tidak sampai 5 juta itu terkena. Dan jadi mereka mengatakan ini jangan sampai menghalangi kita untuk menjalani hidup secara alamiah, begitulah kira-kira. Jadi sekarang orang di Singapura juga udahlah, apa boleh buat. Kalau di Australia pemerintah mengatakan, kamu mau hidup seperti biasa, seperti sebelumnya, seperti dengan maka kamu harus divaksinasi. Tapi orang tidak mau divaksinasi, banyak yang tidak mau. Coba Nurdian pikir ya, pemerintah Australia ini memesan dan membeli hampir lebih dari 250 juta vaksin, dosis vaksin. Sekarang kira-kira 40%, lebih dari 40% mau diapakan karena tidak terpakai. Sudah karena dipastikan. kedaluarsa atau bagaimana Bang Nuim? Hampir daluarsa. Jadi Novavax ini ada yang satu yang kurang begitu rupanya disukai. Jadi yang biasa yang disukai di sini adalah AstraZeneca, kemudian Pfizer, kemudian Moderna.
Jadi ini yang Novavax ini juga dibeli oleh pemerintah Australia, Ya, tidak tahu mau diapakan sekarang. Barangkali mau ya, dikasih kepada negara-negara Pasifik atau negara tetangga seperti ya. Indonesia kan pernah juga Ya, mendapat betul. ya, Bang dari Nuim, Australia. tapi Tidak tahu. ini Ya. kan kita 2,5 tahun menghadapi pandemi COVID-19. Apakah mungkin ini salah satu penyebab masyarakat juga sudah mulai lengah gitu untuk atau sudah lelah menghadapi pandemi COVID ini, kemudian mengendorkan protokol kesehatan, bahkan dari awal juga ada yang menolak untuk divaksin, dan kemudian perilaku-perilaku seperti ini apakah juga menjadi pemicu naiknya kembali COVID-19 ini, Bang Nuim? Iya, dia itu seperti yang Nurdian katakan, Mhm, lengah dan lelah. mhm. Lengah jadi complacent. Mereka ya udah biar bagaimanapun aku udah divaksinasi Iya. juga kena sih. Cuma kalau sudah divaksinasi, kena tidak separah seperti kalau tidak divaksinasi. Sekarang tingkatannya begini. Orang yang baru divaksinasi sekali, kalau terkena COVID-19 itu agak parah. Ya. Yang divaksinasi 2 kali, parahnya tidak seperti itu. Yang 3 kali, makanya sekarang pemerintah mengatakan, oke, mereka di atas 30 tahun juga vaksinasi yang ketiga. Maka sekarang kalau sekiranya Nurjan berada di Australia, ini Iya. dilihat di apotek-apotek dikatakan, ayo bisa periksa di sini. Ya, rapid antigen test itu, red dan lagi sebagainya. Kemudian boleh vaksinasi, 2 macam vaksinasi. Mau vaksinasi flu, lahan influenza, dan juga vaksinasi untuk Ya. COVID-19. Ya. Jadi ini sudah disediakan fasilitasnya begitu mudah. Begitu mudah, tidak banyak cincong lah kata orang. Datang, tunjukkan terutama kartu yang namanya Medicare. Ini setiap orang di Australia itu punya kartu kesehatan. Medicare, kemudian tunjukkan kalau orang pensiunan, kartu pensiun, dan untuk memastikan itu semacam KTP. Nah, Australia tidak punya KTP kan? Kita hidup di Australia, dia tidak ada KTP. Ya. Jadi pengganti KTP itu adalah SIM, surat izin mengemudi. Ya. Udah, nanti disediakan. Dia yang isi semua. Formulir, oke, tanda tangan, masuk, suntik, jalan keluar. Habis perkara. Tapi masih banyak orang yang tidak mau. Masih macam-macam. Saya kadang-kadang kalau menerima WhatsApp dari Indonesia itu jadi gerem, jadi marah. Kenapa ini bisa terjadi? Kenapa orang masih percaya bahwa ini merupakan suatu konspirasi untuk mengurangi jumlah penduduk dunia dan lain sebagainya? Katakanlah, ini konspirasi untuk mengurangi jumlah penduduk dunia. Seperti ada kawan saya di Medan waktu itu, sahabat karib, sampai sekarang ini saya masih sedih. Karena tahun lalu dia berpulang ke rahmatullah ta'ala. Dia mengatakan, kau tahu Im, sekarang ini, itu vaksinasi itu sengaja dibikin kita hidup aja tinggal 2 tahun. Habis itu kita kita mati. Aku bilang, kau tahu, hidup 2 tahun lebih bagus dari hidup 2 bulan. Iya, cobalah. Jadi masih banyak yang tidak mau menerima vaksinasi. Ini yang membuat di Australia ini makanya jadi mubazir. 255 juta dosis yang dipesan oleh pemerintah Australia. Padahal tingkat pendidikan di Australia juga sangat tinggi gitu Bang Nuim ya. Tapi kenapa kemudian mudah terhasut oleh hoax, oleh konspirasi-konspirasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan itu? Ya itu dia, dari Amerika biasanya datang lambat laun, juga rupanya dia terpaksa berjangkit di Australia. Karena apa yang terjadi di Amerika itu macam-macam konspirasi. Itu ada yang namanya Proud Boys, ada yang macam-macam gerakan ekstrim kanan kulit putih. Itu dia mesti ditekan ke ekstrim kanan kulit putih. Mereka ini biasanya pengikut Donald Trump. Mereka ini yang menyebarkan segala macam fitnah. Ini fitnah ini. Wal fitnah itu asyaddu minal qatl. Dalam Quran mengatakan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Ini dia, kesian. Dan hari ini pemerintah negara bagian Victoria mengatakan bahwa anak-anak yang berada di dalam sekolah, berada dalam kelas, umur 8 tahun ke atas, harus memakai masker. Sekolah menyediakan masker. Kalau keluar dari sekolah waktu main-main, buka masker, tidak apa. Tapi di dalam kelas, karena kemungkinan terjadinya dari satu anak ke anak lain, pemaparan seperti itu, memang lebih besar di dalam kelas. Apalagi dalam keadaan seperti sekarang ini, musim dingin, maka kelas itu ditutup, jendela tak bisa dibuka, karena nanti anak-anak kedinginan dan lain sebagainya. Ini kita tidak masuk di akal melihat di abad ke-21 seperti sekarang ini. Bang Nuim. Masih ada orang yang... Bang Nuim, ini kan Perdana Menteri Australia Albanese juga pernah menyatakan bahwa gelombang baru ini kemungkinan memuncak pada Agustus, dan Menteri Kesehatan Australia juga Mark Butler telah memperingatkan bahwa jutaan warga ini di Australia dapat terinfeksi virus corona dalam beberapa pekan mendatang di tengah lonjakan musim dingin. Apakah ini semuanya bisa sangat mungkin terjadi? Sangat mungkin. Ini sangat karena apa?
misalnya kita lihat, kenapa di Singapura tiba-tiba melonjak jumlah orang yang terkena? Itu biasanya kalau libur panjang. Kalau ada libur panjang. Orang kan libur panjang pergi ke tepi pantai berkumpul dan lain sebagainya. Di sini waktu hari apa itu saya menonton di televisi lihat pertandingan sepak bola, itu 80.000 orang yang nonton Manchester United lawan Melbourne Victory. 80.000 orang, dinginnya Allahu Rabbi malam-malam. Tapi orang banyak yang jalan itu seenaknya bikin saya jadi geram karena saya tidak akan sanggup seperti itu. Hanya pakai baju kaos begitu. Dan mereka berkumpul 80.000 orang dalam satu stadion. Dan ini niscaya kalau sudah satu kena, maka akan 10 lainnya juga kena. Begitulah kira-kira. Jadi yang 10 ini jadi 10 lagi. Nah, ini jadi seperti yang dikatakan oleh Albo atau ya Anthony Albanese dan Mark Butler, itu memang sesuatu yang patut betul-betul kita harus tanggapi dengan sungguh-sungguh karena kemungkinan ini. Karena nanti Agustus nanti, misalnya kalau macam di Melbourne ini, kalau kita hendak pergi ke salju, kita menunggu bulan Agustus, baru bisa kita ke daerah-daerah sekitar Melbourne ini. Di sana ada salju di daerah perbukitan dan daerah pergunungan. Jadi masih jauh perjalanan yang akan ditempuh dan kemungkinan ini menjadi-jadi, ini memang betul-betul adalah suatu kenyataan yang tidak bisa kita pungkiri karena sudah ada bukti-buktinya. Organisasi Kesehatan Dunia WHO menilai pandemi COVID-19 masih jauh dari selesai. Bahkan dikatakan atau bahkan dikhawatirkan juga adanya munculan varian baru COVID-19 dan sudah banyak varian baru COVID-19 yang tercipta akibat pandemi COVID-19 ini. Yang terakhir adalah adanya Omicron Super yang bisa saja makin membuat situasi makin memburuk. Mutasi COVID baru 19 varian Omicron yang disebut BA.275 itu pertama kali terdeteksi di India dan kini telah menyebar ke sejumlah negara. Selain di Amerika Serikat, Omicron Super juga telah terdeteksi di Australia, Jerman, Inggris, dan Kanada. Dan para ilmuwan juga menyatakan varian ini mungkin dapat menyebar dengan cepat dan kebal terhadap vaksin hingga antibodi yang muncul akibat infeksi varian-varian sebelumnya. Nah, Bang Nuim, sebetulnya bagaimana kemudian untuk mengatasi adanya gelombang dari varian baru yang disebut Omicron Super ini, dan kemudian bagaimana juga untuk membujuk warga Australia agar bisa divaksin atau juga bisa divaksin booster keempat kalinya gitu, Bang Nuim? Ini kan kejadiannya seperti dikatakan tadi, bersamaan dengan musim dingin. Memang nanti di Eropa, ketika di Australia musim panas, di Eropa musim dingin, di sana kan kambuh lagi. Sekarang saja pun sebenarnya sudah mulai kambuh lagi di Eropa ya. Nah di sini itu bagaimana? Saya pikir pemerintah memikirkan bagaimana mendatangkan, boleh dikatakan selebritas lah, selebran yang menjadi panutan banyak orang. Menjadi influencer gitu Bang Nuim ya? Iya, jadi tetangga saya ini di depan rumah kami akrab sekali. Dia keturunan Yunani, lahir di Mesir dan lain sebagainya. Kami akrab. Itu anaknya yang perempuan, dia punya bayi perempuan yang pertama. Setelah lama mengidam-idamkan, umur 18 bulan. Tapi si anak perempuan ini yang umurnya kira-kira 32 tahun, bahkan pernah ikut unjuk rasa menentang vaksinasi. Ibunya guru sekolah, bayangkan. Ayahnya seorang arsitek. Atau ibunya guru sekolah, anaknya tidak bisa dibujuk, tidak bisa. Oh, jangan mam katanya, papa jangan mau, itu berbahaya. Dan itu bagaimana caranya mengatasi hal yang seperti ini? Masih ada, kalau mau dikatakan ya musuh-musuh atau racun-racun yang seperti ini yang beredar, seperti Nurdian katakan tadi, ini kan dia bermutasi terus, dia berkembang terus. Kita tidak tahu. Mulanya Delta, Omicron, dan sekarang B275. Ini kita tidak mengetahui bagaimana nanti perkembangan evolusinya bagaimana. Dan sekarang di Australia mereka sudah mulai bicara mengenai long COVID. Jadi COVID yang berlarut-larut. Nah ini lebih celaka lagi katanya. Orang yang sudah divaksinasi biar sudah 4 kali seperti saya ini, bisa terkena long COVID tapi tidak menderita separah seperti orang yang misalnya baru 3 kali divaksinasi. Jadi kemungkinan untuk vaksinasi kelima ini tetap ada. Seperti saya katakan, yang sudah divaksinasi itu sekitar yang terkena sudah sekitar hampir 9 juta orang dari 25 juta. Itu yang melaporkan dirinya sudah terkena COVID. Banyak yang tidak mau melaporkan. Jadi karena dia tidak melaporkan, dia merasa bebas, dia bisa keluar rumah, padahal dia harusnya karantina di rumah, dia keluar rumah, dia menularkan kepada orang lain menularkan. Di sini kalau kita naik angkutan umum,
wajib mesti mengenakan masker. Ya. Meskipun dari waktu ke waktu ada yang tidak pakai masker, dan karena angkutan umum misalnya bus atau tram tidak ada kondektur, yang hanya ada supir, kadang-kadang ada penumpang yang menegur orang yang tidak pakai masker, terjadi cekcok, bisa bahkan terjadi baku perselisihan hantam. gitu ya. Tahu urusan apa? Ya ini masalah bagaimana menyadarkan umat manusia ini, terutama mereka yang punya pandangan bahwa vaksinasi itu adalah berbahaya. Nurdian tahu kan? Bahwa dalam pertandingan waktu itu turnamen tenis terbuka Australia bulan Januari yang lalu, pemain nomor 1 dunia itu Novak Djokovic terpaksa diusir setelah datang karena positif karena COVID-19 ya. Karena apa? Dia seorang yang banyak pengikutnya. Dia banyak pengikutnya. Nah, kalau dia mengatakan saya tidak mau divaksinasi, berapa banyak nanti yang juga ikutan tidak mau divaksinasi. Seperti kadang-kadang saya melihat ya itu di televisi, di YouTube itu orang-orang yang terkenal di Indonesia itu yang punya YouTube, yang punya pengikut sampai itu, kalau dia misalnya orang seperti itu diminta untuk menyampaikan, kalau kalian betul-betul sayang pada saya dan lain sebagainya, kalian harus vaksinasi. Karena itu akan menyelamatkan diri kalian, menyelamatkan sahabat kalian, keluarga kalian dan lain sebagainya. Barangkali itulah yang bisa dilakukan sebatas itu. Kalau misalnya kalau di Indonesia mungkin lebih mudah mengeluarkan peraturan yang mewajibkan. Kalau di sini mereka nanti akan demonstrasi. Justru akan peraturan-peraturan itu akan ditentang oleh warga Australia sendiri gitu Bang Nuim. Oh iya jelas. Atas dasar apa sebetulnya Bang Nuim mereka menentang peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah gitu? Ini negara merdeka, saya manusia merdeka, saya tidak mau diwajibkan ini dan itu. Saya sudah diwajibkan bayar pajak, itu saja sudah berat katanya, dan sebagainya. Jadi tidak mau diwajibkan untuk melakukan vaksinasi. Jangan pikir ini sudah dari dahulu, Nurdian. Sebelum ada COVID-19 ini, di sini, di Australia, biasanya bayi-bayi itu secara bertahap itu mendapatkan suntikan-suntikan, misalnya anti cacar, anti ini, anti itu cuma-cuma. Disediakan oleh pemerintah cuma-cuma. Tapi banyak juga orang tua yang tidak mau, yang mengatakan suntikan ini nanti anak saya jadi otis. Datang dari Amerika, mereka datang satu delegasi dari Amerika untuk menyampaikan pesan, jangan mau anak kamu divaksinasi. Kasihan itu, anak-anak kalau kena apa ya, ada penyakit namanya whooping cough itu, batu itu, ya Allah kasihannya. Itu buka itu sampai dari mulai merah sampai menjadi pucat karena kurangnya oksigen masuk ke dalam. Tapi banyak yang tidak mau. Pada saya pikir ini bagaimana seorang ibu tega, pemerintah sudah menyediakan melalui Kota Praja, fasilitasnya luar biasa, dimudahkan untuk vaksinasi. Gratis, tapi mereka juga tidak mau. Ya bagaimana? Ini untuk anak kecil yang tidak mau. Padahal si anak ini kalau mendapatkan vaksinasi polio dan itu sangat membantu. Tidak menjamin ya bahwa dia akan selamanya hidup, tapi membantu sampai tidak sakit yang begitu parah. Yang kalau kita kan melihat anak yang belum bisa bicara, dia kan tidak bisa mengatakan kepada orang tuanya bahwa dia sakit. Tapi masih banyak juga, dan mereka datang dari Amerika. Apakah orang-orang ini, Bang Nuim, apakah orang-orang ini sebetulnya tidak sadar bahwa mereka sudah menggadaikan nyawa mereka, menggadaikan nyawa keluarga mereka, yang kapan saja mungkin bisa terjadi gitu? Ini keyakinan, seperti saya katakan, seperti anak tetangga saya. Dia keyakinannya, ini berbahaya. Dari, saya dengar dari sana. Jadi mereka percaya kepada dongeng-dongeng. Ini yang celakanya seperti ini. Dan ini terus-menerus berkembang. Kita melihat bagaimana waktu itu serikat buruh bangunan misalnya, protes, berantem dengan polisi dan lain sebagainya. Akhirnya beberapa di antara mereka kena. Dan itu katanya sakitnya bukan makin, tidak bisa bernafas itu. Waduh, terpaksa dibantu dengan alat pernafasan dan lain sebagainya. Tapi mereka bilang, tolonglah, jangan katanya sia-siakan kesempatan untuk divaksinasi. Karena kalau divaksinasi, seperti yang sekarang ini berkembang, long COVID atau COVID berlarut ini, yang mendatangkan kelelahan dan lain sebagainya, tidak separah seperti kalau tidak divaksinasi. Dan pola pikir seperti ini tidak sedikit juga gitu Bang Nuim ya? Tidak, karena mungkin mereka tidak banyak, tapi karena mereka paling ribut, mereka yang paling banyak bersuara, mereka yang teriak-teriak, mereka yang demonstrasi, mereka unjuk rasa, mereka mengadakan pawai, mereka mengadakan pertemuan di tengah kota, mengganggu lalu lintas dan lain sebagainya. Tapi karena itu adalah hak ya, unjuk rasa itu merupakan hak di Australia. Dan polisi hanya bisa mencoba untuk mengamankan dan tidak bisa melarang. Tapi tidak bisa melarang. Kadang-kadang terjadi anarkisme, terjadi kegaduhan dan sebagainya. Dan ini celakanya anak-anak yang masih usia 32 tahun, bayinya masih berusia 18 bulan. Ya Allah, bayinya itu lucunya bukan main.
Itu dia tidak mau, sampai sekarang dia tidak mau. Tidak mau, dia berkeyakinan 100 hakul yakin dia. Ini bahaya. Bahwa vaksinasi ini adalah suatu konspirasi untuk mencelakakan umat manusia. Begitu. Nah, seperti saya katakan, kemudian kalau ada seorang seperti punya panutan seperti Novak Djokovic, ya petenis yang baru saja memenangkan turnamen Wimbledon dari Serbia, dia dengan bangga mengatakan saya tidak mau divaksinasi. Saya berhak untuk katanya tidak mau menerima vaksinasi. Karena ini badan saya tidak mau racun dimasukkan. Itu yang celakanya. Jadi begitu penggemar-penggemar tenis yang sangat mengidolakan seorang Novak Djokovic, ya mereka juga mengatakan, wah kalau idola saya tidak mau, jadi barangkali perlulah idola-idola ini, selebgram-selebgram yang banyak pengikutnya itu memberikan semacam pengarahan, memberikan anjuran, memberikan nasihat. Ya kalau jangan celakakan diri kamu sendiri dan jangan celakakan orang lain. Bang Ini Nuim, bagaimana caranya? Ya, jika kita belajar dari Singapura, Bang Nuim. Di Singapura sempat ada fase berdamai dengan pandemi COVID-19. Kemudian tiba-tiba angka kasusnya kemudian tinggi lagi. Kemudian tapi pemerintah Singapura terlihat santai-santai saja gitu dengan lonjakan kasus di sana. Apakah karena faktor capaian vaksinasi yang telah terpenuhi atau bagaimana, Bang Nuim? Antara lain juga faktor ekonomi, jangan salah. Singapura itu juga dalam tanda kutip sebuah pusat ekonomi. Nah, baru kemarin anak di bawah umur 12 tahun meninggal lagi. Itu yang ketiga baru meninggal. Jadi tapi mereka tidak begitu membesar-besarkan. Mereka mengatakan ya anak-anak meninggal dan sebagainya. Tapi mereka mencoba memberikan semacam keterangan penerangan kepada rakyatnya supaya mau divaksinasi, supaya katanya dengan demikian kalian bebas untuk bisa hidup seperti wajar, seperti biasanya. Kalau tidak ya terpaksa. Tapi Singapura mengetahui kalau lockdown terus penguncian akan celaka ekonominya. Dia tahu dia pusat ekonomi. Singapura itu tidak ada apa-apanya. Dia tidak punya sumber daya alam dan lain sebagainya. Jadi itu penting bagi orang-orang, bagi pemerintah Singapura. Termasuk di Indonesia rakyatnya juga, Bang Nuim, ketika memasuki mall untuk di Jakarta khususnya, dia harus sudah divaksin booster yang ketiga gitu. Bagaimana dengan di Australia, Bang Nuim? Apakah ada aturan khusus untuk di ruang-ruang publik seperti itu? Tidak, yang diwajibkan itu sampai sekarang ini hanya naik angkutan umum. Itu wajib menggunakan masker. Tapi dikatakan juga lebih baik, lebih aman kalau biarpun tidak naik angkutan umum tapi menggunakan masker. Karena masker ini bisa menolong dan tentunya vaksinasi. Karena ini sudah ada. Cobalah Nurdian pikir ini dosis vaksinasinya sudah ada. Novavax, ada Moderna, ada Pfizer, ada AstraZeneca. Ini sudah ada, sudah disediakan fasilitasnya. Tidak perlu ke ruang praktek dokter. Cukup di misalnya di apotek. Ya, yang apotek itu di mana-mana ada. Di dekat rumah saya ini ada beberapa apotek dan lain sebagainya. Itu disediakan sudah, begitu mudah. Tapi ya apa boleh buat? Mereka tetap tidak mau. Masih punya prasangka dan percaya kepada prasangka yang tidak. Percaya kepada fitnah-fitnah yang sangat jahat. Dan Bang Nuim, pemerintah Australia melalui Perdana Menterinya Anthony Albanese memastikan akan memberikan lagi bantuan tunai bagi kalangan pekerja lepas yang harus menjalani karantina karena terinfeksi COVID-19. Dan Albanese menyatakan bahwa pemberian bantuan hingga $750 Australia atau setara dengan sekitar 7,6 juta rupiah untuk setiap masa karantina 7 hari berlaku lagi dan diperpanjang sampai 30 September. Sebelumnya kebijakan itu berakhir pada 30 Juni dan perpanjangan itu akan menghabiskan sekitar $800 juta Australia atau sekitar 8,1 triliun rupiah yang akan ditanggung bersama pemerintah federal dan negara bagian. Masyarakat di Australia juga bisa mendaftar untuk mendapatkan bantuan itu mulai 20 Juli, artinya mulai besok ya. Dan hingga akhir tahun lalu, pemerintah Australia menghabiskan hampir 13 miliar dolar Australia atau setara sekitar 132,3 triliun rupiah bagi 2,4 juta pekerja dalam bentuk bantuan pandemi. Dan total bantuan federal sejak pandemi dimulai atau sekitar 2,5 tahun lalu diperkirakan sudah lebih dari 300 miliar dolar Australia atau sekitar 3,01 kuadriliun rupiah. Bang Nuim, apakah sebetulnya
para warga Australia yang terinfeksi akan bisa menikmati ini, Bang Nuim? Tidak semua, karena yang infeksi yang punya, kita kan begini, di Australia itu, seseorang itu mendapatkan cuti sakit dalam setahun 21 hari, Ya. 3 minggu, ditambah apa yang disebutkan tanpa sertifikat dokter itu 6 hari. Jadi cukup banyak, dan banyak itu, misalnya waktu saya pensiun, pada usia 75 tahun, itu cuti sakit saya terkumpul hampir lebih dari 2,5 tahun. Karena tidak pernah diambil dan lain sebagainya. Takut kualat kalau nggak sakit lalu sakit. Gitu. Nah, ini, jadi kalau ada orang yang sakit, dia bisa saja mengatakan, saya tidak bisa masuk kerja dan gajinya jalan terus. Yeah. Tetapi, ada pekerja lepas yang disebutkan tadi. Kalau tidak kerja, tidak dibayar. Nah, kan terkapar mereka ini. Mereka ini pekerja lepas, kalau tidak bekerja, tidak dibayar. Jadi bagaimana? Oleh pemerintah sebelumnya, diberlakukan tunjangan $750 untuk orang-orang yang terkena ini, yang tidak punya cuti sakit dan lain sebagainya. Dan itu berakhir pada tanggal 30 Juni. Nah, di Australia ini, tahun keuangan itu berakhir mulai setelah tanggal 1 Juli. 30 Juni itu akhir tahun keuangan. Nah, mereka mengatakan jadi pemerintah yang baru terpilih di bawah pimpinan Albanese ini, ya bagaimana mereka mau menghentikan itu, karena hutang Australia sudah $1 triliun ini selama ini untuk macam-macam kesulitan ekonomi dan lain sebagainya untuk membantu rakyat. Harus diakui bahwa hutang itu kebanyakan adalah untuk membantu rakyat. Tapi akhirnya terpaksa pemerintah Partai Buruh ini yang memang selalu dikenal sangat murah hati terhadap rakyatnya, itu dikenal, mereka bilang oke, kita perpanjang sampai September. Dan ini akan membebani lagi karena hutang ini harus bagaimanapun harus tetap dibayar. Tetapi memang Australia diakui ekonominya walaupun dalam keadaan pandemi masih tetap bagus. Dan ada berita baru yang mengatakan bahwa Tiongkok yang selama ini boleh dikatakan memboikot barang-barang dari Australia, sekarang terpaksa mulai mendekati dan mulai kabarnya akan membeli batu bara dari Australia karena mereka juga sudah mulai dalam keadaan parah ini menjelang musim dingin di Tiongkok sana. Dan ini akan membantu ya penjualan batu bara dalam jumlah yang begitu besar kepada Tiongkok. 1 tahun bisa berapa puluh miliar dolar itu. Nah, jadi ini akan membantu, tetapi akan juga membebani pemerintah sampai barangkali 10 tahun ke depan karena ini semua harus dibayar kembali. Dan pemerintah sekarang ini coba Nurdian pikirkan, dalam keadaan seperti sekarang ini di mana listrik mulai mahal, karena energi mahal ada juga, bahan bakar, gas juga mulai mahal, dan pemerintah negara bagian misalnya di Victoria ini sudah mulai menawarkan semacam tunjangan sebesar tidak banyak, $250 kepada keluarga-keluarga yang dianggap kurang begitu mampu untuk bisa membayar tagihan listrik. Karena di sini setiap kita menerima tagihan listrik, itu dikatakan, kalau saudara punya kesulitan untuk membayar tagihan ini, harap beritahu kepada kami. Supaya jadi bisa dibuat aturan sedemikian rupa dan lain sebagainya. Jadi memang betul-betul lah, kalau kita lihat ya, mau tidak mau harus kita akui, negara Australia ini sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya sampai batas-batas tertentu. Tapi tidak bisa terus-terusan. Kita juga harus mengakui kenyataan ini. Nah, itulah diperpanjang sampai 30 September. Kita lihat nanti. Kalau keadaan masih, tapi karena nanti sudah September, mulai keadaan musim dingin sudah selesai, musim bunga dan lain sebagainya, mungkin COVID sudah berkurang, dan mungkin juga ya listrik, aliran listrik, gas dan lain sebagainya tidak lagi merupakan beban yang terlalu besar, mungkin pemerintah secara berangsur-angsur akan mengurangi sebuah tunjangan-tunjangan ini. Nah, Bang Nuim, ini Menteri Kesehatan Butler juga pernah menyatakan bahwa para pemilik usaha telah diminta oleh kepala petugas kesehatan untuk memikirkan apakah bisnis mereka ini dapat disesuaikan dengan kebijakan bekerja dari rumah yang diterapkan selama periode singkat. Apakah memungkinkan hal seperti itu di Australia, Bang Nuim? Oke, kalau memang mesti bekerja pakai komputer, ya. Tapi kalau mesti bekerja bangunan bagaimana? Tidak bisa kerja dari rumah. Dia harus berada di tempat kerja. Jadi tidak semua. Memang idealnya begitu. Yang bisa bekerja dari rumah, bekerjalah dari rumah. Yang bisa belajar dari rumah, belajar dari rumah. Cuma ini punya dampak psikologis, dampak kejiwaan. Anak-anak yang tidak sekolah itu, dan mereka harus belajar dari rumah, dan mereka tidak bergaul dengan sebaya mereka di sekolah, itu mengalami gangguan mental, gangguan jiwa. Saya juga tidak mengerti. Karena apa? Karena coba Nurdian pikir, di sini orang punya anak paling banyak 2, ya kan? 2 itu sudah banyak lah.
Kalau kita dulu kan rame-rame itu satu Ya. keluarga. Jadi biarpun kita tidak sekolah cukup banyak, ada kakak beradik, ya adik, di sini kan tidak. Ini menimbulkan gangguan jiwa terhadap mereka. Jadi pemerintah juga berpikir orang-orang yang harus kerja dari rumah juga begitu, tidak bergaul, tidak pergi ke pub dan lain sebagainya. Itu saya tidak mengerti kenapa mereka itu bisa terganggu jiwanya hanya karena tidak bergaul dengan kawan-kawannya untuk minum-minum di pub. Ada yang mengatakan, karena mereka kecanduan alkohol. Tidak. Sekarang banyak pub yang mengatakan, kami sekarang ini menyediakan minuman-minuman keras, tapi tidak ada alkohol. Namanya saja minuman keras. Sekarang ini dijual bir di mana-mana. Ya. Di Australia ini. Bahkan di restoran-restoran Indonesia. Coba nikmati bir nil alkohol. Dari Heineken, bir Bintang, bir Australia. Jadi bukan alkoholnya, mereka itu hanya senang kalau bergaul, berdiri, pegang minuman, kongko-kongko, ngobrol-ngobrol. Ya sosialisasi lah, seperti dikatakan oleh seorang filosof Yunani masa kuno. Manusia itu adalah binatang sosialis yang harus bergaul. Ya. It's a social animal yang harus bergaul dengan manusia lain. Tidak bisa hidup sendiri. No man is an island, katanya. Manusia itu bukan seperti pulau di tengah laut dia sendiriannya, nggak apa-apa. Manusia itu harus bergaul dengan manusia lain. Jadi ada negatifnya, Nurdian, kalau mereka bekerja di rumah dan lain sebagainya. Itu ada negatifnya. Ya. Secara psikologis juga mungkin sangat terganggu juga begitu Bang Nuim ya. Betul, betul. Ini yang menjadi masalah, harus dipikirkan. Anak-anak sekolah, saya tidak percaya ketika membaca laporan. Banyak anak-anak sekolah itu yang belajar dari pemerintah negara bagian Victoria ini misalnya, ketika awalnya mereka mengkarantina, melakukan lockdown, itu anak-anak yang orang tuanya tidak sanggup beli komputer dan sebagainya, itu anak-anaknya dipinjami komputer. Pemerintah menyewa, nggak tahu dari mana, dipinjami supaya mereka bisa terus belajar dari rumah. Tetapi dampak psikologisnya, dampak kejiwaannya, yaitu karena tidak bergaul dengan sesama teman. Ini yang membuat mereka mengalami macam-macam gangguan yang dianggap selalu dikatakan kepada orang tua, ajaklah anak kamu untuk berbicara, jelaskan kepada mereka kenapa mereka tidak bergaul dengan sesama mereka di sekolah dan lain sebagainya. Sampai begitu. Pandemi ini COVID-19 ini kontraproduktif dengan privasi kita sebagai manusia gitu Bang Nuim. Dan di Australia sendiri ada teknologi untuk pengenalan wajah Bang Nuim untuk mengawasi pasien COVID di Australia. Dan ini juga berpotensi melanggar privasi. Sebetulnya bagaimana ceritanya Bang Nuim? Belum. Ini sudah malah di Tenggarai pada waktu itu. Ada beberapa katanya toko-toko yang besar seperti di sini itu ada David Jones. Itu toko-toko mahal besar dan kemudian Mayer dan lain sebagainya. Itu bisa menimbulkan protes. Seperti saya katakan, ya kalau di Tiongkok ini sudah diberlakukan. Ya, ini sudah tidak lagi menjadi sesuatu yang aneh dan orang sudah menerimanya begitu saja. Tapi di sini itu tidak semudah itu bisa diterapkan. Ini akan dianggap melanggar hak asasi. Privasi ini mereka ya. Kebebasan manusia itu melanggar hak asasi. Jadi ini masih harus waktu itu terbongkar. Mungkin mereka melakukan uji coba. Nah ya biasalah. Di sini wartawan dia justru cukup jeli juga itu melihat. Jadi pemerintah juga harus hati-hati untuk memberikan izin ini bisa dilakukan. Karena ini melanggar privasi, itu melanggar hak-hak manusia untuk ada hal-hal yang tidak ingin dia supaya diketahui oleh orang lain. Ini menjadi sesuatu yang barangkali harus dipikirkan secara bersama oleh pemerintah sekarang ini. Tidak semudah itu, karena ya seperti dikatakan tadi, vaksinasi yang begitu penting mereka bisa menolak. Mereka bisa mengatakan tidak mau, ini melanggar hak asasi saya, kemerdekaan saya manusia merdeka, saya makhluknya merdeka dan lain sebagainya. Ini yang bikin celaka. Kadang-kadang kita tidak tahu di mana harus ada garis pemisahnya antara hak itu dengan kewajiban. Itu yang penting. Itu yang penting. Makanya hak terlalu dikemukakan itu juga berbahaya. Ya, Bang Nuim dan MJ Listener, setiap penularan yang berujung kematian akibat virus corona bisa dikatakan adalah tragedi mutlak. Tetapi ini juga tanggung jawab pribadi kita masing-masing untuk memainkan peran besar dalam menjaga diri tetap aman. Begitu Bang Nuim ya? Ya, jangan kita hanya terlalu mengandalkan kepada pemerintah kalau kita tidak mau bekerja sama dengan pemerintah yang dengan tulus, dengan merasa tanggung jawab penuh mengatakan, oke, kamu sekarang divaksinasi, kita sudah menghabiskan uang, devisa untuk membeli vaksin. Kalau kamu tidak mau, ini arang habis besi binasa, iya kan?
Baik, terima kasih Bang Nuim atas waktunya sudah bergabung bersama kami di MG Radio Network. Salam sehat Bang Nuim. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.